Di sini saya akan mengerjakan soal rumus empiris dan molekul pada nomor 1. Dengan soal berbunyi, senyawa mengandung 36,8% nitrogen dan 63,2% oksigen. Jika Mr sama dengan 92, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Pertama, kita tulis dulu unsur-unsur yang ada beserta persentase masanya. Selanjutnya, bagi masing-masing persentase dengan AR unsurnya. Sekarang bagi semua hasil tadi dengan nilai yang paling kecil. Karena hasil O adalah 1,5, maka akan kita kalikan agar bisa menjadi bilangan bulat. Lalu rumus empirisnya adalah N2 dan O3. Lalu setelah itu kita cari rumus molekulnya. Soal nomor 2 yaitu senyawa mengandung 40,0% C, 6,7% H, dan 53,3% O. Jika massa Mr-nya itu 180, tentukan A rumus empiris dan B rumus molekul. Pertama, kita diminta mencari rumus empiris dan rumus molekul dari suatu senyawa berdasarkan persen unsur-unsurnya. Langkah awal, karena yang diketahui dalam bentuk persen, kita anggap saja totalnya 100 gram. Jadi C yaitu 40 gram, H yaitu 6,7 gram, O yaitu 53,3 gram. Selanjutnya, massa tadi diubah menjadi mol, karena yang dibandingkan dalam rumus kimia itu adalah jumlah atom, bukan massanya. Setelah diubah, jumlah C adalah 3,33 mol, jumlah H adalah 6,7 mol, jumlah O adalah 3,33 mol. Supaya dapat perbandingan yang sederhana, semua nilai tadi dibagi dengan yang paling kecil, yaitu 3,33 mol. Hasilnya C sama dengan 1, H sama dengan 2, O sama dengan 1. Artinya perbandingan atomnya adalah 1:2:1. Menentukan rumus empiris dari perbandingan itu, kita dapatkan rumus yang paling sederhana, yaitu CH2O. Ini disebut rumus empiris. Selanjutnya kita bandingkan dengan MR yang diberikan di soal, yaitu 180.
Rumus empiris tadi memiliki MR30, artinya rumus aslinya adalah kelipatan dari rumus empiris. Setelah dibandingkan, ternyata 180 itu 6 kali dari 30, jadi semua indeks dikalikan 6. Hasilnya jadi C6H12O6. Jadi kesimpulannya yaitu rumus empiris sama dengan CH2O, rumus molekul yaitu sama dengan C6H12O6. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk menyelesaikan tugas kimia. Jadi di sini soalnya adalah ada senyawa mengandung 22,6% natrium, 15,8% sulfur, dan 61,6% oksigen. Jika molekul relatifnya sama dengan 142, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Jadi yang pertama diketahui persentase massa, molekul relatif senyawa, dan massa atom relatif. Na-nya 23, sulfur 32, oksigen 16. Lalu kita lanjut mengerjakan yang A, yaitu rumus empiris. Nah, mol, lalu kita menghitung mol masing-masing unsur. Mol Na sama dengan 22,6 dibagi ini massa atom relatif, dibagi dengan massa atom relatif 23 sama dengan 0,98. Lalu yang kedua, mol sulfur 15,8 dibagi 32, 0,49 mol. Mol oksigen 61,6 dibagi 16, sama dengan 3,85. Lalu membandingkan mol dengan yang terkecil yaitu 0,49. Hasilnya adalah 2:1 banding, ini hasilnya 7,85, namun dibulatkan menjadi 8, jadi 2:1 dan 8. Jadi rumus empirisnya adalah Na2 ini S-nya 1O8. Namun ini bisa disederhanakan lagi menjadi
Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 adalah sebanyak 5,6 gram besi bereaksi dengan 2,4 gram oksigen membentuk senyawa. Jika MR adalah 160, tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Nah, untuk mencari rumus empiris sendiri, kita harus mengetahui mol dari besi dan mol dari oksigen. Nah, untuk mencari mol itu rumusnya adalah massa per mr. Nah, untuk mol oksigennya juga massa per mr ya. Nah, perlu kita ketahui AR dari Fe sendiri itu adalah 56 dan AR untuk Fe adalah 56 dan AR untuk oksigen sendiri itu adalah 16. Oke. Nah, kita kan sudah tahu nih di sini massa dari Fe itu 5,6. Jadi kita tulis di sini 5,6 dan MR-nya itu 56. Nah, untuk di massa oksigennya itu kita ketahui di sini 2,4. Dan MR-nya itu adalah 16. Nah, kita jumlahkan ini ya. Nah, 5,6 dibagi 56 itu hasilnya adalah 0,1. Dan 2,4 dibagi 16 itu hasilnya adalah 0,15. Nah, kita sederhanakan 0,1 dengan 0,15. Yaitu dibagi dengan 0,1. Nah, hasilnya itu adalah 1 untuk 0,1 dan 1,5 untuk 0,15. Nah, karena di rumus empiris itu kita nggak bisa pakai nilai desimal, maka kita kalikan dengan 2. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2. 1,5 kali 2 sama dengan 3. Jadi, untuk rumus empirisnya sendiri itu adalah Fe 2 dan O3. Oke. Nah, selanjutnya kita cari untuk rumus molekulnya. Nah, untuk rumus molekul sendiri itu adalah Rm sama dengan buka kurung rumus empiris tutup kurung N sama dengan Mr. Nah, kita tulis rumus empirisnya yaitu Fe2O3 kali N sama dengan Mr. Nah, kita tulis MR dari si Fe ini. Untuk MR-nya itu AR dari Fe ada 56 dikali 2 ditambah oksigennya itu 16 kali 3. Untuk N-nya belum diketahui karena belum diketahui. Nah, untuk MR-nya di sini kan diketahuinya tadi 160. Kita tulis di sini 160. Nah, 56 kali 2 itu 56 kali 2 itu hasilnya adalah 112. Nah, 16 kali 3 itu hasilnya adalah 48 kali N sama dengan 160. Nah, 112 ditambah sama 48 itu sama dengan 160. N sama dengan 160. Nah, kita cari. Nah, 160 ini itu dipindahkan ke bawah. Jadi, N-nya adalah 1. Nah, untuk hasil dari RM-nya sendiri itu adalah
Fe2O3 dikali 1 sama dengan Fe2O3. Ini hasilnya. Latihan soal rumus empiris dan rumus molekul nomor 5. Senyawa mengandung 28,0% Si dan 72,0% O. Jika Mr sama dengan 60, tentukan A rumus empiris dan B rumus molekul. Diketahui 28% Si dan 72% O. Kita langsung ubah persen ke mol dengan membagi AR. Si sama dengan 28 dibagi 28 sama dengan 1. O sama dengan 72 dibagi 16 sama dengan 4,5. Perbandingan molnya 1:4,5. Supaya bulat dikali dengan 2, yaitu 2:9. Tapi kita cek lagi dengan Mr sama dengan 60. SiO 2 terus 28 ditambah 32 sama dengan 60. Jadi rumus empiris dan molekulnya adalah SiO 2. Sekarang kita akan soal tentang rumus empiris dan molekul nomor 6. Nih, di sini ada soal. Suatu senyawa mengandung 43,7 massa dan 56,3 massa 0. Jika Mr senyawa 284, tentukan A. Rumus empiris, B. Rumus molekul. Nah, diketahui massa P sama dengan 43,7%. Massa O 56,3%. Lalu Mr senyawanya 284. Nah, yang pertama kita kerjain, tentukan dulu rumus empirisnya. Nah, pertama itu kita tentukan dulu mol relatifnya. R RPT 31 dan RO itu 16. Nah, kita cari mol P-nya. Mol P sama dengan 43,7 dibagi sama 31. Hasilnya 43,7 dibagi 31 sama dengan 1,41. Lalu kita cari mol O-nya. Sama dengan, nah ini sama 56,3 dibagi sama 16. 56,3 dibagi 16, hasilnya 3,52. Lalu kita bagi dengan nilai terkecil. Perbandingan P banding 0
kita bagi dengan nilai terkecil. 1,41 dibagi nilai itu sendiri, 1,41 banding 3,52 kita bagi dengan nilai terkecil 1,41. Jadi hasil bandingnya 1,41 dibagi 1,41 dengan 1 banding 3,52 dibagi 1,41 sama dengan 2,5. Jadi hasil bandingnya 1 banding 2,5. Nah, lalu di sampingnya sini kita kalikan dengan angka bulat terkecil dikali 2. Nah, jadi P banding 0 sama dengan 1 kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu 2,5 kali 2 hasilnya 5. Nah, jadi P banding 0 sama dengan 2 banding 5. Nah, nanti P0 nya ini menjadi rumus empiris, yaitu rumus empirisnya sama dengan P 2 O 5. Nah, jadi ini rumus empirisnya. Sekarang kita tentukan rumus molekul. Sekarang kita tentukan rumus molekulnya. Nah, kita hitung MR-nya rumus empiris. MR itu kan O5 sama dengan duanya ini, P2 ini kan ada duanya, nah ini kita taruh sini, kali sama AR-nya 31. Jadi di sini kita tulis 2 kali 31, kita kasih kurung dulu, ditambah sama 5 kita taruh sini, dikali sama juga, kita kali sama AR-nya O 16. Nah, jadi 16 tutup kurung. Nah, kita kalikan lalu kita tambahkan ini. 2 kali 31 sama dengan 62. Ditambah 5 kali 16 itu sama dengan 80. Nah, 62 tambah 80 sama dengan 142. Lalu kita tentukan faktor N-nya. N-nya ini kita pakai MR senyawanya. MR senyawanya kan ini kan 284, kita taruh di sini.
284 dibagi sama hasil penjumlahan tadi 142. Nah, 284 dibagi 142 hasilnya 2. Nah, jadilah rumus molekul buka kurung P2 O5 tutup kurung pangkat 2. Hasilnya ini kan semuanya di pangkat 2 nih. Jadinya P2 pangkat 2 menjadi P4. O 5 pangkat 2 sama dengan 5 dengan 10. Kali 2 sama dengan 10. Nah, jadi rumus molekulnya P2O5 kali 2 hasilnya P4O10. Nah, jadi ini hasil dari rumus molekulnya. Jadi disimpulkan hasil dari rumus empiris itu kita dapat P2O5. Nah, kalau molekulnya kita peroleh P4O10. Nah, jadi seperti ini. Di sini saya akan mengerjakan soal air kristal pada nomor 1 dengan soal suatu kristal CuSO4 dikali X H2O dipanaskan hingga seluruh air kristalnya hilang. Massa awal sama dengan 10,0 gram. Massa setelah pemanasan sama dengan 6,4 gram. Tentukan massa air yang hilang dan nilai X. Pertama, kita akan cari massa air yang hilang. Lalu yang kedua, cari mol masing-masing. Lalu kemudian kita akan cari nilai X.
Selanjutnya kita ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 sendiri yaitu suatu senyawa MgSO4 dikali X H2O mengandung 51,2% air kristal. Jika diketahui AR untuk Mg adalah 24, untuk S adalah 32, untuk O adalah 16, dan untuk H adalah 1, tentukan nilai X-nya. Nah, untuk menentukan nilai X itu kita yang pertama harus mencari MR dari MgSO4. Nah, itu berarti 24 dikali 1 ditambah 32 dikali 1 ditambah 16 dikali 4. Nah, kita jumlahkan. Untuk hasilnya itu adalah 120. Nah, lalu kita cari MR untuk H2O. XH2O. Untuk H2. Nah, berarti ini H2 1 dikali 2 ditambah 16 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18X. Nah, lalu kita mencari menggunakan rumus massa air kristal dibagi massa total sama dengan, nah kita kan diketahukan massa air kristal itu kan 51,2%. Kita tulis, lalu massa total itu kan biasanya seharusnya 100, lalu kita tulis di sini 100. Nah, massa air kristalnya yang kita ketahui itu adalah 18X dari MR-nya XH2O. 18X. Dan untuk massa totalnya itu adalah MR dari MgSO4 ditambah dengan MR dari XH2O. 18X sama dengan 51,2 per 100. Nah, ini kita akan kali silang. Nah, seratus dikali 18X sama dengan 51,2 dikali 120 ditambah 18X. Nah, lalu kita kalikan 100 dengan 18X itu sama dengan 1800X sama dengan 51,2 dikali 120 itu adalah 6144. Nah, 51,2 dikali 18X sama dengan 921,6X. Nah, kita satukan dengan variabelnya masing-masing. Nah, berarti 921,6X ini pindah ke ruas sebelah kiri. Berarti tandanya berubah jadi negatif. Sama dengan 6144. Nah, 1800 dikurang dengan 921,6X itu sama dengan 878,4X sama dengan 6144. Nah, X sama dengan
6.144. Nah, 878,4-nya ini ditaruh ke bawah 6.144. Nah, setelah dibagi itu hasilnya sekitar 6,9 karena untuk menentukan air kristal itu tidak bisa menggunakan bilangan desimal, maka kita bulatkan menjadi 7. Jadi hasil dari nilai X nya itu sama dengan MgSO4 dikali 7H2O. Nah, ini nilai X nya ya. Latihan soal rumus air kristal nomor 3. Seorang siswa memanaskan 8,1 gram Na2CO3 X H2O dan diperoleh sisa padatan 2,7 gram. Tentukan A. Massa air yang hilang, B. Nilai X. Step yang pertama, massa air. Massa air didapat dari selisih massa awal dan akhir. 8,1 dikurangi 2,7 sama dengan 5,4 gram. Step yang kedua, ubah ke mol. Na2CO3 sama dengan 2,7 dibagi 106 sama dengan 0,0255 mol. Lalu H2O sama dengan 5,4 dibagi 18 sama dengan 0,3. Lalu setelahnya perbandingan. Kita bandingkan mol air dengan garamnya. 0,3 dibanding 0,0255 sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12, sehingga rumusnya adalah Na2CO3 12H2O. Oke, jadi kita ke pembahasan kedua mengenai rumus air kristal. Di sini kita ada soal sebanyak 12,2 gram BaCl2 kali X H2O dipanaskan hingga tersisa 10,4 gram BaCl2. Tentukan nilai X. Nah, kita di sini tulis massa awal kristal terhidras. Kristalnya itu tuh 12,2 Gr. Nah, massa setelah dipanaskan itu hanya BaCl anhidrat, yaitu 10,4 gram. Nah, berapa nilai X-nya? Kita menghitung massa air yang hilang. Saat dipanaskan, air atau H2O akan menguap dan tersisa hanya garam, BaCl2. Nah, massa air di sini tulis massa air sama dengan massa awal dikurang dengan massa akhir atau massa setelah dipanaskan. Nah, jadi di sini sudah tertera kalau massa awalnya itu 12,2 gram, lalu dikurangi dengan 10,4 gram. Nah, hasilnya adalah 12,2 dikurangi 10,4, hasilnya 1,8 gram. Nah, lalu di sini kita mengubah gramnya menjadi mol. Nah, kita tulis di sini AR BA itu sama dengan 137. Lalu kita cari lagi AR-nya Cl itu 35,5.
ARH itu 1 dan ARO adalah 16. Nah, di sini kita hitung MR-nya BaCl2. MR BaCl2 sama dengan ARBA plus buka kurung 2 dikali ARCl. Nah, sama dengan ARBA ini 137. Kita taruh di sini. 137 ditambah 2 kali ARCl, ini tuh 35,5. Nah, sama dengan 2 dikali 35,5 itu hasilnya 71. Jadi kita tulis ini, kita turunin 137 ditambah 71. Hasilnya 137 ditambah 70 sama dengan 208. Nah, sekarang kita hitung MR-nya H2O. Kita ganti MR H2O. Nah, H2O ini sama ini ARBA ditambah buka kurung 2 kali ARCl. Nah, di sini tuh kita tulis buka kurung 2 kali 1 ditambah 16. Nah, 2 kali 1 2 tambah 16, hasilnya 18. Nah, jadilah 18. Nah, sekarang kita ke rumus molnya. Rumus mol ini yaitu mol sama dengan massa dibagi MR. Nah, tulis molnya BaCl2 itu tuh 10,4 per ini dibagi ya sama 208 yang dihasilkan oleh MR BaCl di sini. Kita bagi. Nah, lalu 10,4 dibagi 208 sama dengan 0,05 mol. Nah, lalu sekarang kita hitung lagi MR H2O, yaitu berapa tadi? 1,8 dibagi dengan 18, hasilnya 0,1 mol. Lalu kita bikin perbandingannya sekarang. Nah, sekarang kita bikin perbandingannya. Perbandingan BaCl2 banding H2O sama dengan 0,05 dibagi dengan nilai itu sendiri, 0,05 banding dengan 0,1 dibagi dengan nilai ini 0,05. Hasilnya kita dapat 1:2. Nah, setiap BaCl ini terdapat 2 mol, maka nilai X-nya sama dengan nilai X sama dengan 2. Oke, sekian. Terima kasih.
Soal nomor 5 adalah dua sampel CaCl2 kali H2O memberikan data berikut. Sampel A massa awal yaitu 14,7 gram, massa setelah pemanasan yaitu 11,1 gram. Sampel B massa awalnya yaitu 29,4 gram, massa setelah pemanasannya 22,2 gram. Sampel A awalnya massa 14,7 gram, setelah dipanaskan menjadi 11,1 gram. Berarti ada massa yang hilang yaitu 3,6 gram dan itu adalah air. Lalu kita bandingkan jumlah air dengan jumlah garamnya. Caranya dengan mengubah keduanya ke jumlah mol. Setelah dihitung, jumlah air sama dengan 0,2 mol, jumlah CaCl2-nya sama dengan 0,1 mol. Kalau dibandingkan, jumlah air itu 2 kali lebih banyak dari garam, jadi nilai X-nya adalah 2. Lanjut sampel B, masanya dari 29,4 gram jadi 22,2 gram, berarti air yang hilang adalah 7,2 gram. Setelah diubah ke mol, air sama dengan 0,4 mol, CaCl2 sama dengan 0,2 mol. Perbandingannya juga sama, yaitu 2/1, jadi X-nya adalah 2. Kesimpulannya, kedua sampel menghasilkan X yang sama, yaitu 2. Artinya, keduanya memiliki rumus yang sama, yaitu CaCl2 titik 2H2O. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, di sini kita disuruh mencari massa air yang hilang dan nilai X dalam senyawa. Nah, di sini juga sudah diketahui atom relatifnya. Fe sama dengan 56, S sama dengan 32, O sama dengan 16, H sama dengan 1. Nah, kita akan mencari massa air yang hilang terlebih dahulu. Jadi, H2O sama dengan 9 gram dikurangi 5 gram sama dengan 4 gram. Lalu yang B kita hitung masing-masing senyawa terlebih dahulu. Hitung masing-masing molekul relatif senyawa terlebih dahulu. Jadi nomor 1 lalu hitung jumlah mol. Lalu perbandingan atau kita akan menentukan nilai X.
jika dibulatkan menjadi 7. Jadi X sama dengan 7. Rumus senyawanya FeSO4 7H2O. Nah, semoga membantu. Sekian dari saya. Terima kasih.